lepas pribadi dengan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami. Tetap rindukan Tuhan dalam hidupmu. Karena dialah yang menolong yang sungguh atas hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan yang akan tuntun hidup kita semua. Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kita semua. Jangan bimbang sedikit pun. Sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan hidup kita, sekalipun langit dan bumi bergoncang, ingat pesan Tuhan atas hidup kita semua. Yakin dan percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin atas setiap hidup kami semua. Dia berjanji akan membawa kita, anak-anaknya akan terus naik. Tuhan berjanji akan membawa kita, anak-anaknya, membawa kita dari kemenangan pada kemenangan yang baru, dari kemuliaannya pada kemuliaannya. Rebodo sokone rebedese, yokoro lebedese sikine labadabase, rebedese sikine labadabase. Percayalah. Jangan kau takut akan hari esok. Jangan kau takut apa yang terjadi dalam hidupmu. Semua ada di dalam kontrol Tuhan. Semua ada di dalam kehendak Tuhan. Semua Tuhan mengizinkan. Yakin dan percayalah segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, buat keluarga kita, bahkan buat anak cucu kita. Yakin dan percayalah sesuai janji dengan firman Tuhan. Anak cucu kita semua tidak akan pernah meminta-minta. Mereka akan diberkati Tuhan. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Reto kunu rebe sikina lamata base. Rapata sikira lamata base. Rapata sikira lamata base. Oh, tetap setia, tetap taat, tetap berdoa. Tuhan yang akan mencurahkan semuanya. Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu itu. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita semua, bahkan setiap anak cucu kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syakata kiara labara labara basi. Syakata kiara labara basi. Penuhi tempat ini ya Roh Kudus dengan hadirat-Mu yang luar biasa, dan curahkan kasih-Mu lebih lagi buat kita semua Roh Kudus. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini. Semua ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah yang awal dan yang akhir Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami, Allah yang maha tahu. Kami serahkan hidup kami seutuhnya. Kami serahkan gereja ini seutuhnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oh semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya dengan janji-Mu. Ya dan amin atas setiap hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang subur buat benih-benih firman-Mu. Berbicaralah sore hari ini Tuhan, buat setiap kami ya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, tegur setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat teguran firman-Mu, itu yang membawa hidup kami semakin maju. Itu yang membawa hidup kami selalu diingatkan oleh Tuhan. Itu yang membawa hidup kami selalu mengingat akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu melangkah di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang kami punya, yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Berbicaralah sore hari ini. Dan urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya undang teman saya, sahabat saya, Pak Yoel untuk maju ke depan ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri bahwa nama saya Yogi Kurniawan. Kebetulan saya dari Malang tapi bukan Malang Bapak Ibu. Soalnya kadang kalau kita dari mana? Yogi Malang gitu. Waduh,
rasanya hidupnya seperti malang gitu. Enggak. Kita di dalam Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita adalah ahli waris kerajaan Tuhan. Amin. Saya dari Malang, saya bekerja di Jombang, Mojokerto. Saya juga melayani Tuhan. Dan kebetulan sore hari ini kita semua diberkati Tuhan. Dan saya beserta adik-adik, beserta kawan sekerja Tuhan. Yang worship leader tadi Bapak Ibu, pemain-pemain musik, itu adalah anak-anak rohani teman saya yang mereka punya hati yang luar biasa untuk Tuhan. Dia bentuk suatu komunitas yang namanya IM Worship. Dia ingin menyembah untuk Tuhan, ingin menjadi berkat buat banyak gereja, dia ingin menjadi berkat buat banyak orang. Dan IM Worship adalah kepanjangan dari Indriati Ministry. Indriati Ministry, IM-nya Indriati Ministry, Worship-nya. Ini adalah salah satu bagian dari bentuk pelayanan teman saya juga, seperti sudah saya anggap seperti mama rohani saya sendiri, namanya Ibu Indriati. Dan dia juga tinggal di Surabaya. Terima kasih buat pelayanannya yang luar biasa. Dan saya mau bersaksi sebentar Bapak Ibu. Kenapa sih Pak kok kelihatan masih muda gitu sudah melayani Tuhan itu ya? Sebenarnya mulai remaja saya sudah melayani Tuhan, saudara. Jadi mulai dari kecil saya lahir dari keluarga Kristen. Dan kebetulan keluarga saya itu menganut KB. Tahu KB ya saudara ya? Keluarga berencana. Saya, dalam keluarga saya mengikuti KB, keluarga berencana. Saya 10 bersaudara, saudara. Langsung bilang gitu. Kalau zaman sekarang itu langsung saudara. Kalau zaman dulu biasa. Jadi saya 10 bersaudara, saya anak yang paling kecil. Dan 9 saudara saya itu cewek semua. Haleluya, langsung ketawa. Biasanya gini, Pak, enggak bencong Pak gitu. Enggak saudara. Ya. Jadi saya hidup di keluarga besar, keluarga berencana, keluarga besar. Dan saya kecil sudah Kristen. Dan semenjak kecil saya sudah ke gereja saudara. Ke gereja dan kebetulan saya juga pelayanan di gereja ya sejauh Singer gitu saudara ya. Dan pada suatu ketika saya sudah menginjak kuliah, akhirnya saya disitu mengalami suatu persoalan hidup. Ya biasalah anak muda gitu ya. Yang muda-muda ini pasti tahu persoalan hidupnya apa. Apa? Kok ketawa, ini pernah ngalamin nih. Apa saudara anak muda pengalaman hidupnya yang membuat dia stres, depresi itu apa? Ditinggal ceweknya katanya Bapak Gembala. Iya pernah ngalamin ditinggal ceweknya. Iya broken heart gitu. Wah ngalami broken heart gitu. Waduh itu ngeri-ngeri sedap saudara. Ya antara hidup di antara dua dunia gitu ya. Antara hidup dan mati gitu. Tapi ketika saya ngalami suatu persoalan hidup itu yang saya sebut masalah saudara. Di situ saya belum mengenal Tuhan. Saya cuma tahu Tuhan. Saya cuma dengar Tuhan Yesus itu begini. Dia menyembuhkan orang buta, dia yang lumpuh berjalan, yang membangkitkan orang mati. Saya dengar Tuhan, saya dengar dari Bapak Gembala saya dengar dari sosmed gitu saudara. Tapi saya nggak kenal yang namanya pribadi Yesus itu seperti apa. Tapi pada suatu ketika saya mengalami persoalan hidup itu, saya benar-benar lari ke Tuhan, saya mencari Tuhan. Saya mulai awal-awalnya tuh ngomel-ngomel saudara. Kenapa Tuhan kok putus Tuhan itu ya? Kenapa Tuhan kok saya perlakukan seperti ini gitu. Saya sudah melayani Engkau, saya sudah begini-begini. Protes sama Tuhan. Tapi ketika saya mengalami kekecewaan, mengalami sakit hati saudara ya. Saya mulai cari Tuhan, saya mulai benar-benar banyak berdoa, saya banyak berpuasa. Dan ketika saya mengalami persoalan hidup yang menekan hidup saya dan saya mulai lari ke Tuhan. Suatu saat saudara di gereja saya itu ada 10 hari pencurahan Roh Kudus itu.
Dan dulunya saya tidak percaya, saudara. Saya tidak percaya bahasa roh, saya tidak percaya yang begitu-begitulah. Tapi ketika saya pada waktu itu saya berlutut berdoa, tiba-tiba saya ngerasain ada sesuatu yang masuk dalam hidup saya. Padahal saya itu berlutut itu, saudara, saya nangis. Ekspresi orang hancur hati, sakit hati itu gimana sih? Sedihan, nangis, berlutut sampai nangis. Tiba-tiba ada sesuatu yang masuk dalam hidup saya. Itu seperti menjamah hati saya. Tiba-tiba saya ngerasain kedamaian daripada Tuhan. Yang dulu, yang sebelumnya saya kecewa, mangkel gitu, saudara ya, kepahitan gitu. Tiba-tiba itu rasanya saya ngalami damai sejahtera. Dan tiba-tiba saya ngalami yang namanya sukacita yang daripada Tuhan. Dan ekspresi orang bersukacita, saudara, itu apa, saudara? Senang, ketawa, saudara. Ekspresi orang bersukacita itu ketawa. Saya kepengen ketawa sendiri. Tapi pada waktu itu saya berpikir, loh Tuhan, aku ini berdoa. Kalau aku ini mau ketawa-ketawa ini, loh, jangan-jangan saya mau gila, saudara. Luar biasa. Jangan-jangan mau gila gitu. Haleluya. Jamnya belum selesai dia. Mau gila gitu. Di situ saya ingat Bapak Gembala saya bilang begini, kalau yang ada terjadi sesuatu dalam hidupmu, sesuatu yang kamu rasa aneh, sudah ditengking aja. Saya tengking, sudah. Di dalam nama Tuhan Yesus pergi roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Saya tengking itu. Setelah saya tengking, tidak berhenti, saudara. Terus setelah itu 1 jam selesai, besoknya saya pergi lagi, doa lagi. Di hari yang kedua, saya berlutut lagi, nangis lagi, saudara. Karena masih kecewa, masih sakit hati. Protes sama Tuhan lagi. Tiba-tiba saya mengalami hal yang sama di hari yang kedua. Saya mengalami sesuatu yang masuk dalam hidup saya. Tiba-tiba saya merasakan hati saya damai lagi. Hari yang kedua, saya tengking lebih keras, saudara. Supaya kalau ada roh-roh yang bukan dari Tuhan membuat saya gila. Saya tengking lebih keras dalam nama Tuhan, pergi roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Saya tengking lebih keras lagi. Berhenti, saudara. Enggak, saudara. Dan kan sudah selesai. Di hari yang ketiga saya mengalami hal yang sama lagi. Saya mengalami hal yang sama lagi. Lama-lama saya berpikir gini, saudara. Aduh, saya kalau mau ketawa-ketawa itu ya malu sama sebelah kiri kanan gitu, saudara. Terus saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya tengking 2 kali. Ini tidak hilang. Ini apa, Tuhan? Ini roh apa? Dan di situ saya mengalami hal yang sama lagi. Saya mengalami damai sejahtera. Saya cuma ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, kalau ini memang dari Engkau, aku mau terima, Tuhan. Ketika saya habis ngomong seperti itu, saudara, itu tiba-tiba saya seperti diguyur oleh air. Badan saya itu gemeter semuanya. Terus saya mulai berbahasa lidah. Tapi tetap nangis, saudara. Tapi hati saya mengalami sukacita, saya mengalami damai sejahtera pada Tuhan. Dan saya masih bisa mengampuni orang yang menyakiti saya. Saya bahkan setelah berdoa itu saya bisa traktir dia makan. Saya traktir ke KFC, saya ingat waktu itu. Saya traktir ke KFC. Saya pikir-pikir, saya ini dikecewain gitu ya. Disakiti, tapi masih mau saya traktir gitu. Saya pikir-pikir kalau sudah sampai sekarang itu, luar biasa Tuhan. Oh, saya dirugikan, saya disakiti, kok masih saya mau traktir dia. Tapi disitulah Tuhan bukakan pola pikir saya. Itulah kasihku terhadap hidupmu. Sekalipun terkadang, Tuhan bilang gini, sekalipun terkadang kau menjauh dari aku, engkau enggak melekat sama aku tetap mengasihi kamu. Kasih Tuhan tak terbatas. Jadi saya itu dibukakan oleh Tuhan tentang kasih Tuhan itu lewat pengalaman hidup saya. Dan semenjak itu, saudara, singkat cerita, semenjak itu saya mulai mengalami perubahan dalam hidup saya. Saya dulu enggak pernah yang suka yang namanya baca komik, yang bergambar, baca buku yang bertulis itu aja enggak suka, apalagi yang berkomik aja enggak suka, apalagi yang cuma tulisan aja, saudara, novel-novel, enggak suka saya baca buku. Tapi ketika saya ngalami yang namanya, sekarang saya mengerti itu yang namanya lawatan Tuhan, yang namanya kepenuhan Roh Kudus, di situ hidup saya berubah. Saya akhirnya mengalami yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Setiap pagi, setiap bangun pagi, saya selalu rindu ingin merenungkan firman Tuhan. Saya ingin selalu baca firman Tuhan. Mulai dari 1-2 ayat, mulai sehari sepasal, 2 pasal, 10 pasal, sehari 1 kitab, sehari sampai 3 kitab pernah, saudara. Dan puji Tuhan katam.
Ngerti katam ya? Siapa di sini yang sudah katam baca firman Tuhannya? Alkitabnya? Angkat tangan. Oh, haleluya, yang muda-muda. Loh, yang lain mana saudara? Alkitabnya jangan ditaruh di atas meja aja saudara. Firman Tuhan katakan renungkanlah Tauratku siang dan malam. Siang dan malam berbicara tentang apa? Selama masih ada siang, selama masih ada malam, ya kita semua renungin firman Tuhan. Disitulah saudara, ketika saya benar-benar merasa haus dan lapar akan Tuhan, saya mulai mengenal pribadi Tuhan. Saya mulai dekat dengan Tuhan. Saya lama-lama saya dengar suara Tuhan. Saya bisa mulai mengerti, oh ini kehendak Tuhan, oh ini gini. Tuhan bukakan semua. Bahkan saya mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya kira percaya kalau mulut kita mengaku bahwa Tuhan, kita Tuhan yang hidup. Saya kira percaya kita ini bisa ngobrol sama Tuhan. Amin. Ya, Tuhan pun ketika kita mau memberi diri percaya dan memberi diri dibaptis, Tuhan bilang, engkau ini anakku. Kalau Tuhan mau mengangkat saudara dan saya sebagai anak, seharusnya kita mengerti, kita otomatis, oh kalau dia adalah bapakku, aku bisa loh ngobrol sama bapak. Ya, seperti anak-anak kita mau ngobrol sama kita, saudara. Sangat bisa, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Jadi saya kadang bingung kalau ada orang, gimana sih Pak, Kak, kalau dengerin suara Tuhan itu bagaimana? Loh, bukan bagaimananya ketika engkau melekat, engkau dekat sama Tuhan. Engkau mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Cepat atau lambat kamu pasti akan mendengar suaranya. Dan ketika saya mulai mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu, suatu ketika Tuhan mulai ngomong sama saya. Tuhan ngomong gini. Saya kaget, saudara. Tiba-tiba saya dengar suara itu dalam hati saya. Yok, layani itu orang-orang yang tidur di pinggir jalan. Waduh, saya kaget, saudara. Melayani orang-orang yang tidur di pinggir jalan. Saya masih muda waktu itu, saya masih kuliah. Saya cuma bingung gimana Tuhan caranya melayani. Tuhan jawab, saudara. Yok, beri makan mereka karena tubuh mereka perlu makanan. Beritakan Injil keselamatan yang ada di dalam aku, Yesus Tuhan, karena jiwa mereka perlu aku, kata Tuhan. Di situ saya kaget. Saya bingung bagaimana cara melayani orang-orang yang tidur di pinggir jalan. Karena saya pada waktu itu saya masih muda, masih kuliah, pikiran saya ketika yang saya tahu di jalanan itu banyak pada waktu itu tahun 2003-2004 sudah. Itu masih banyak yang namanya pemabuk, masih banyak yang namanya preman di pinggir jalan, masih banyak anak-anak yang anak jalanan itu narget-narget, saudara. Saya bingung, saya takut juga banyak orang gila Tuhan. Saya tunda-tunda, saya tidak ngelakuin itu, saudara. Selama 2 bulan, hidup saya nggak tenang. Hidup saya seperti dikejar-kejar orang. Selama 2 bulan itu hati saya berkecamuk, bingung bagaimana ini. Tapi ketika saya memutuskan, akhirnya saya memutuskan bahwa ya Tuhan, pada waktu saya ingat saya habis doa malam sama teman saya ajak. Oke, saya mau jalan Tuhan. Akhirnya saya jalan, saudara. Saya ingat waktu itu saya masih punya uang cuma 10.000. 25.000, saya kumpulin 25.000. Cuma bisa dapat 10 nasi bungkus. Pada waktu itu nasi goreng duduk itu masih 2.500. Saya beli nasi goreng 10. Saya malam-malam mulai menyusuri kota di Malang itu. Saya mulai cari orang-orang yang tidur di pinggir jalan. Dan saya ingat pada waktu di depannya pasar Klojen itu, saudara. Saya mulai membagi nasi goreng itu pertama kali. Saya membanguni bapak-bapak tua yang tidur di pinggir jalan. Saya bangun, Pak, ada berkat Tuhan. Saya tepuk-tepuk gini, Pak. Bapaknya bangun, saudara. Gitu. Saya kaget, saudara. Kaget, baru pertama kali jalan, membangunin orang yang tidur di pinggir jalan. Ternyata orangnya, maaf, ODGJ, saudara. Cuma, kaget saya. Saya coba bilang gini, Pak, ada berkat Tuhan. Saya bilang gitu.
Setelah itu saya ngobrol sama temannya, bagaimana ini? Ya sudah kita doain aja, kita doain. Setelah kita doain kita tinggal saudara. Terus saya bagi lagi yang kedua, saya ingat bertemu dengan bapak-bapak tidur di emperannya toko gitu saudara. Saya datengin, mulai saya bangunin, Pak ada berkat Tuhan. Ketika saya bagi makanan, terus bapak itu bangun, dia duduk gitu saudara. Terus ngobrol sama saya, terus dia bilang, dari Kristen ya Mas? Iya. Saya kaget, ada apa ini kok tanya gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, saya Katolik Mas. Waduh, saya mulai agak lega saudara. Oh ternyata masih ada saudara seiman kita yang tidur di pinggir jalan, saya bilang. Terus dia cerita, loh Pak kenapa kok tidur di pinggir jalan, saya bilang. Dia cerita gini. Singkat cerita dia cerita intinya gini, saya tidak bisa bekerja lagi. Dan dia ngangkat kakinya satu gini saudara. Ternyata satu kakinya ini palsu saudara. Terus dia bilang, saya kecelakaan kerja. Terus kaki saya diamputasi. Dan dia tidur di pinggir jalan. Dan singkat cerita, akhirnya Pak mau kita doain. Kita doain. Setelah kita doain, saya ingat waktu itu dia mengeluarkan air mata. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol, setelah itu saya tinggal lagi. Dan orang yang ketiga yang saya jumpai, saya ingat sekali di Malang itu ada alun-alun, ada toko baju tren gitu saudara. Saya bagi di situ, ada suatu ibu mbok tua gitu lah. Dia tidur beralaskan plastik, selimutnya plastik saudara, ada payung di atasnya, ada alat bantu, jalan dua gitu ditaruh di rolling doornya toko gitu saudara. Saya pengen mbok, ini ada berkat Tuhan. Ketika dia bangun dengan betulin rambutnya yang sudah putih semua gitu saudara. Saya tidak bayangin, aduh luar biasa mbok ini gitu. Dia bangun, dia mulai ngobrol sama saya saudara. Apa yang dia obrolin saudara? Dia bilang, dari Kristen ya? Iya mbok, saya dari Kristen. Ketika dia mulai ngobrol banyak dan dia mulai bersaksi saudara. Kaki saya dulu nak katanya. Saya tidak bisa jalan, nyeret kalau jalan. Terus saya akhirnya didoain oleh bapak pendeta siapa gitu. Kaki saya sembuh. Tangan dulu saya ini pengkor gini. Tapi ketika saya didoain bapak pendeta itu siapa? Saya lupa namanya saudara. Tangan saya sembuh katanya. Tapi dia tetap masih tidur di pinggir jalan. Di situ saudara, ketika Mbok Siti ini bersaksi akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan kesembuhan yang dia dapatin dari Tuhan Yesus saudara. Saya itu seperti ditempelak oleh Tuhan saudara. Saya mau seperti dicelikan mata saya, lihat ini. Ada saudara seimanmu yang tidur di pinggir jalan. Dia yang tidak merasakan seberuntungnya saya saudara. Yang masih tidur di rumah yang hangat, bisa bikin pakai selimut, makan yang enak saudara. Lihat Mbok ini, meskipun beralaskan plastik, berselimutkan plastik, itu malam kalau apalagi bulan-bulan seperti ini saudara, sampai Agustus nanti, itu dinginnya kalau malam luar biasa saudara. Itu kalau jalan ada selewat mobil Bu, dengan kecepatan tinggi, itu anginnya itu pasti ke pinggir-pinggir dan dia pasti terpa itu saudara. Bahkan kalau hujan, saya pernah hujan-hujan di sana, itu nampes ke dia. Makanya dia bawa payung di atasnya. Disitulah saya benar-benar ditegur oleh Tuhan. Lihat, Mbok Siti ini yang berkekurangan, yang dalam tanda kutip disebut oleh orang-orang ini sampah masyarakat pada waktu itu. Dia mau bersaksi akan kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan gak memandang umur saudara. Mbok Siti ini sudah lanjut usianya. Rambutnya udah putih semua. Badannya sudah lemah. Tapi dia masih tetap mempertahankan imannya. Dia mau bersaksi akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Yang kita masih sehat, kita masih kuat. Kita masih bisa makan enak, kita masih tidur enak. Kita masih bisa pakai pakaian yang bagus. Saudara. Di situ saya seperti ditempelak oleh Tuhan. Dan mulai saat itu saya benar-benar, ya Tuhan ampuni saya. Di situ akhirnya saya melayani Tuhan lebih lagi saudara. Mulai dari 10 nasi bungkus, akhirnya saya mulai dapat berkat, saya kembangin lagi sampai 25, 50, 100 gitu saudara. Sampai 150. Dan setiap minggu kita bagi makanan 200 bungkus saudara. Dan saya ingat pada waktu masih 100 bungkus saudara. Suatu ketika itu berjalan sekitar 4-5 bulan. Suatu ketika saya ngomong sama Tuhan karena saya masih kuliah, saya belum kerja. Tuhan, bulan depan saya tidak punya uang. Ketika saya ngomong bulan depan tidak punya uang saudara. Saya dengar lagi suara Tuhan. Tuhan ngomong gini, ayo buka buat persekutuan buat mereka.
sudah bilang gak punya uang, tapi Tuhan suruh buat acara buat mereka, untuk mereka beribadah. Disitulah saya cuma, ya Tuhan aku mau taat aja, aku mau setia. Ketika saya mulai mau bingung saudara ya, bagaimana ini? Saya mulai sharing sama teman-teman saya, beberapa tim saya mulai sharing. Akhirnya ya sudah kita mau lakuin. Ketika kita mau lakuin saudara, namanya mahasiswa anak muda waktu itu. Kita mau adain acara, kita kalkulasi gitu saudara ya. Kita bikin proposal. Karena kita enggak punya uang. Kita bikin proposal, saya ingat waktu itu 30 proposal saya bikin. Dan ketika saya bikin 30 proposal, kita mulai bagiin, wah ke para diakon gereja, orang-orang yang tanda kutip bisnismen gitu saudara. Kita mulai bagi. Dan saya ingat dari 30 proposal waktu itu, kita mendapatkan dana pada waktu tahun 2004, 5 juta saudara. Lumayan besar. Dan ketika kita mendapatkan dana, dan acara berjalan dengan baik, di 2 bulan kemudian saya bikin acara lagi, kita sudah mulai bagi kupon lagi saudara. Seperti yang kemarin, namanya mahasiswa masih pakai pikirannya sendiri saudara, merasa pinter gitu saudara. Akhirnya kita bikin 50 proposal. Jadi kalau 30 proposal dapat 5 juta, kalau 50 proposal dapat berapa saudara? 10 juta, amin. Ada yang tahu lagi? Dapat berapa? Berapa Pak Ai? Kalau 30 dapat 5 juta loh, yang bisnis-bisnis ini. 30 dapat 5 juta. Kalau 50 proposal dapat berapa? 100 juta. Oh haleluya saudara. Amin. Saudara tahu, saya sudah bagi kupon di pinggir-pinggir jalan saudara. Acara, seminggu acara kita sudah hari kita tentukan, seminggu sebelumnya. Itu dana yang masuk saudara tahu dapat berapa? 0. Saya tidak dapat dana sama sekali saudara. Itu saya ngalami Pak Gembala. Jadi saya bisa ngerasain kalau Pak Gembala saudara bingung tadi ngobrol sama saya. Waduh perintisan itu begini. Saya ngalami Pak Gembala. Saya mengerti posisinya dan saya ngalami gitu ya. Bingung saudara, ini bagaimana ini? Kupon sudah kita bagi di jalan, terus dana nggak ada. Padahal kita perlu untuk sewa mikrolet, kita perlu untuk sewa gedung, kita perlu untuk beli makanan buat mereka, kita perlu untuk beli sesuatu untuk bingkisan buat mereka, saudara. Akhirnya saya pada waktu ingat sekali saya habis pulang gereja, saudara. Saya keluar dari gereja. Terus saya cuma menengadahkan kepala saya ke langit gini. Gimana Tuhan gak ada dananya? Di situ saya mendengar suara Tuhan lagi di hati saya. Tuhan bilang gini, Yok, kamu gak percaya sama aku Tuhan? Waduh saudara, aku ini Tuhan tuh. Aku ini raja loh, yang mampu menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhanmu dan keperluanmu. Tuhan ngomong seperti itu ke saya, saudara. Di situ saya seperti orang ditempelak untuk yang kedua kalinya. Saya langsung nangis, saya minta ampuni aku Tuhan. Kenapa saya ngandalin kepintaran saya cuma ngandalin otak saya sebagai manusia, saudara. Kenapa saya nggak mau ngandalin Tuhan? Saya ditegur oleh Tuhan, kenapa kamu gak mengandalin aku? Jangan andalin manusia, andalin aku. Seperti firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di situ saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Dan saya mau benar-benar berjanji sama Tuhan. Mulai detik ini Tuhan, aku ndak mau minta-minta lagi, ndak mau bikin proposal lagi. Dan puji Tuhan saudara, mulai tahun 2004 pertengahan itu saya tidak pernah bikin proposal, tidak pernah minta sumbangan. Dan pelayanan itu berjalan sampai sekarang. Dan puji Tuhan kita bisa sewa ruko yang seharga 40 juta. Kita bisa buka dapur kasih, kita beri makan mereka 200 orang setiap minggu. Dan puji Tuhan, saya bikin yayasan dan puji Tuhan juga sekarang sudah jadi gereja. Dan teman saya yang jadi pendeta saudara. Amin. Itulah kesaksian saya akan panggilan hidup saya. Makanya saya juga ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ingin melayani Engkau, juga ingin tetap bekerja. Sama seperti Bapak Gembala saudara. Jadi melayani Tuhan, tetap bekerja. Supaya kita jadi berkat. Amin. Firman Tuhan juga katakan, kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Diberkati untuk memberkati. Amin. Ya.
Puji Tuhan, sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita masing-masing, kita buka di 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15. Sudah ketemu saudara? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu yang dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan ataupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapanku dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi, sekembalinya ia ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Amin. Saya renungin firman Tuhan ini saudara. Kita mau belajar sama-sama apa sih yang Tuhan ingin ajarkan di dalam hidup saudara dan saya lewat firman Tuhan sore hari ini. Saya cuma renungin firman ini, Tuhan cuma berbicara ke saya. Kenapa sih Tuhan kok aku mau suruh bagiin ini? Saya bilang gitu. Belajarlah. Belajarlah dari pribadi Salomo. Tuhan ingin kita sore hari ini untuk belajar dari pribadi Salomo. Bagaimana, apa yang mendasari Salomo itu menerima hikmat Tuhan. Apa yang mendasari bahwa Salomo itu menerima hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Apa yang mendasari, apa yang Salomo minta kepada Tuhan itu diberikan di dalam hidupnya, saudara. Tidak mudah, saudara. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita, Pak, aku sudah banyak berdoa. Aku merindukan ini, aku minta ini sama Tuhan. Tapi doa-doa aku belum terjawab. Doaku belum terkabul, Pak. Seringkali, saudara. Doa kita kalau belum terkabul, itu berbagai macam alasan, saudara. Bisa juga doa kita salah. Bisa juga memang belum waktunya Tuhan. Bisa juga memang kita harus koreksi diri kita. Jadi tidak semua
Doa itu selalu dengan persepsi kita, oh pasti Tuhan kabulkan cepat sekarang. Ya itulah manusia. Manusia kepengen segala sesuatu yang instan. Kepengen cepat dikabulin. Tapi kita mau belajar dari Salomo. Apa yang mendasari pribadi Salomo ini bisa memperoleh apa yang dia doakan? Yang pertama saudara, kita buka di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga tadi. Kita baca sama-sama lagi. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Apa yang dilakukan Salomo, saudara? Hal pertama, apa yang dilakukan Salomo? Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Bukan cuma dengan omong-omong, saudara. Bukan cuma dengan kata-kata. Tapi dia benar-benar di dalam hidupnya. Di dalam perjalanan hidupnya dia sebagai raja. Dia ingin menunjukkan bahwa kasihnya kepada Tuhan. Tidak mudah, saudara. Sering kali kita ini cuma pinter omong-omong. Cuma pinter ngomong. Tapi kalau untuk jalani susah. Kelihatannya mudah. Oh, menunjukkan kasih kepada Tuhan kelihatannya mudah. Enggak mudah, saudara. Tapi percayalah ketika kita mau benar-benar nunjukin kasih kita kepada Tuhan. Kita mau tulus sama Tuhan. Ini Tuhan, aku mengasihi engkau. Saya kira percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya untuk melakukan itu. Sama seperti Salomo. Salomo ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dengan apa, saudara? Hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Lupa kok ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Kita buka di 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga, saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Jadi saudara, firman Tuhan yang di ayat yang ketiga yang dikatakan bahwa Salomo benar-benar hidup menurut ketetapan ayahnya Daud. Ternyata Daud sebelum meninggal itu meninggalkan nasihat kepada Salomo anaknya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Jadi apa yang dilakukan Salomo untuk dia benar-benar hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan ayahnya Daud, itu adalah ketetapan-ketetapannya kepada Tuhan. Seperti yang ayahnya ajarkan kepada dia. Untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Untuk mencari petunjuk Tuhan. Untuk tetap mengikuti segala ketetapan Tuhan. Bahkan perintah, peraturannya, ketentuannya. Semua hukum yang tertulis. Ini pesan seorang papa terhadap anaknya. Saya lihat di sini banyak yang sudah berkeluarga dan banyak yang sudah memiliki anak. Saya kira percaya bahwa kita sebagai orang tua, hidup teladan orang tua itu penting, saudara. Di zaman yang begitu tidak menentu sekarang ini, di zaman kemerosotan moral yang luar biasa seperti ini rusaknya, bahkan untuk memberitahu anak itu susahnya bukan main. Benar atau benar? Susah anak itu mendengarkan kata-kata orang tuanya. Tidak mudah, anak lebih mentingkan gadgetnya daripada orang tuanya. Saya kalau ngelihat sekarang itu ngeri. Memang saya masih muda. Tapi saya kalau ngelihat dengan kemajuan teknologi yang ada, saya ngeri. Di salah satu sisi teknologi itu untuk mempermudah kita. Tapi di sisi yang lain, teknologi itu kalau saya renungin, wah bahaya. Di sisi yang bahaya ini ketika iblis menunggangi teknologi itu.
itu akan mengikis iman anak-anak muda. Terlebih lagi mulai muncul ChatGPT, mulai muncul AI. Ada apa lagi yang sekarang itu mungkin Vivo 3 tadi ya. Seperti itu saudara. Itu lama-lama, kalau mulai dari kebiasaan segala satu, saya punya teman saudara. Apa-apa kalau ngobrol, tanya ChatGPT, tanya AI. Itu kalau sering dilakukan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi karakter. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau ada apa-apa, mau tanya ChatGPT atau tanya Tuhan? Langsung tanya ChatGPT sekarang. Yang lagi ngetren, yang luar biasa jawabannya. Itu kalau kita benar-benar mau ngerenungin, kita sebagai orang tua harus punya hikmat kebijaksanaan seperti Salomo ini. Untuk memberi pengertian terhadap anak kita, untuk memberikan teladan buat anak-anak kita. Tidak mudah. Itu kalau kita mau lihat jauh ke depan, itu lama-lama mengikis iman anak-anak Tuhan. Sekarang mau coba kita tes. Yang punya anak siapa? Angkat tangan. Haleluya, banyak yang punya anak. Kita mau tes. Kita suruh anak kita ngikuti doa atau main game. Main game. Mobile Legend. Anak-anak muda zaman sekarang seperti itu. Mereka lebih mementingkan teknologinya daripada Tuhan. Kalau ini terus berlangsung saudara, lama-lama menjadi karakter. Ketika sudah itu menjadi karakter yang ada dalam anak-anak kita, bahaya saudara. Lama-lama aku punya ChatGPT kok. Tanya ChatGPT kan bisa. Pinter, jawabannya 90% betul. Kapan tanya Tuhannya? Kapan tanya Tuhannya saudara? Makanya kita sebagai orang tua, di akhir-akhir zaman ini susah. Kita harus banyak-banyak berdoa, harus banyak-banyak memberikan teladan buat hidup anak-anak kita. Saya ingat saudara, pada waktu kecil, kenapa saya itu kok suka berdoa gitu ya. Pada waktu kecil, saya masih SD lah waktu itu. Saya kalau tiba-tiba kebangun malam jam 3, jam 4 pagi gitu, jam 4-an pagi. Saya keluar kamar, saya mau ke kamar mandi, saudara. Kamar mandi saya jauh, rumah dulu saya kecil gitu saudara. Saya mau mandi, jalan gitu. Ketika saya keluar kamar, jalan gitu, saya selalu menoleh. Saya ngelihat mama saya itu berlutut berdoa. Jam 4, jam setengah 5, mama saya setiap hari ketika saya bangun pagi, saya mau ke kamar mandi, saya ngelihat mama saya berlutut berdoa. Ketika saya sudah dewasa, saya mengerti. Ketika saya melihat mama saya berdoa, inilah teladan yang ada di dalam hidup saya. Saya melihat mama saya berdoa. Mama saya memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Dan puji Tuhan, mama saya sudah bersama Tuhan. Amin. Saya benar-benar melihat, oh itu secara gak langsung saudara. Saya itu sadarnya juga sudah gede. Kenapa ya Tuhan bawa saya pelayanannya? Kenapa Tuhan bawa saya seperti ini? Dan saya kira percaya. Lewat doa mama saya lah. Lewat doa-doa orang tua kita lah. Tuhan akan bawa hidup kita, anak-anak apalagi yang muda-muda. Itu akan membawa hidup kita itu semakin menyenangkan Tuhan. Semakin supaya kita itu sukses. Supaya kita itu benar-benar menjadi orang yang luar biasa. Supaya kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya benar-benar mendapatkan teladan itu yang luar biasa. Sampai ingat sampai sekarang saya ingat saudara. Jadi makanya seperti Salomo dan Daud. Salomo ingat akan pesan papanya. Untuk benar-benar hidup menurut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Tuhan berikan dalam hidup papanya. Dan saya kira percaya, kalau kita di sini, banyak orang tua di sini, kita benar-benar hidup menurut apa yang firman Tuhan katakan, menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya kira percaya, anak-anak kita semua itu akan melihat teladan kita sebagai orang tua. Dan dia mau mengambil langkah hidupnya, memilih jalan hidupnya seperti apa yang kita berikan dalam hidupnya. Apa teladan kita,
atau mungkin nasihat kita, atau mungkin doa kita. Itu kan menjadi teladan mereka. Ya, jadi jangan cuma Pak, aku cuma bisa berdoa. Loh, doa orang benar itu besar kuasanya Bapak Ibu. Ya, doain anak-anakmu, doain anak cucumu. Karena saya yakin dan percaya dunia ini menuju kepada kehancurannya. Tapi ingat, kita bukan berasal daripada dunia ini. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Tuhan akan bawa saudara dan saya dan anak cucu kita. Itu akan Tuhan sediakan tempat di sana. Ya. Tapi kita selama hidup di dunia ini ada perjuangan kita untuk kita mendoain anak-anak kita supaya enggak terseret arus duniawi. Supaya mereka benar-benar mengerti, memahami, oh kemajuan teknologi seperti ini, mempergunakan kemajuan teknologi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bukan terus kita menunjukkan teknologi, akhirnya kita mempernomorduakan Tuhan. Jangan saudara, jangan sampai kita menggeser Tuhan dengan kita mengandalkan teknologi. Tapi ingat, kita harus benar-benar bersandar kepada Tuhan. Kita harus ngandalin Tuhan sepenuhnya. Kita harus benar-benar punya iman yang luar biasa. Ya, itu enggak. Kalau kita sebagai orang tua enggak mengajarin anak cucu kita seperti itu, siapa lagi saudara? Ingat, seperti Daud. Mengajarkan segala sesuatu ketetapan Tuhan yang dia dapat dalam hidupnya kepada anaknya Salomo. Dan anaknya melakukan juga seperti Daud. Ini yang mendasari bahwa Salomo dapat memperoleh. Yang pertama, Salomo mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kita buka di 1 Raja 3 ayat yang keempat. 1 Raja 3 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ini saudara. Yang kedua, kita ngikut Tuhan. Kita harus siap berkorban. Seperti Salomo. Dia rela ke Gibeon, ke bukit, untuk mempersembahkan korban bakaran. Untuk mempersembahkan segala sesuatu yang saudara dan saya punya. Kita persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, Salomo ini pergi jauh-jauh ke Gibeon, saudara. Untuk membakar persembahan korban bakarannya kepada Tuhan. Saya tidak ngerti kadang Tuhan kepingin apa yang saudara dan saya mungkin dalam hidup kita masing-masing. Apa sih yang perlu kita korbankan untuk Tuhan? Apa yang perlu kita korbankan dalam arti bukan berkorban hanya cuma materi, enggak saudara. Tapi apa? Ini loh persembahanku Tuhan. Ini loh pengorbananku. Ini loh Tuhan hidupku. Waktu, doa-doa kita. Itu kalau Tuhan ngelihat dari sorga saudara. Itu korban bakaran itu berbicara tentang itu adalah sebagai dupa yang harum, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita mau hidup supaya kita memiliki doa-doa kita terjawab daripada Tuhan, salah satunya kita harus berani berkorban untuk Tuhan. Mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Apa itu? Segala macam saudara. Hidup kita, waktu kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Itu adalah dupa yang harum. Amin. Terus yang terakhir, yang ketiga. Kalau yang terakhir ini bacanya senang. Soalnya sudah cepat mau makan Pak. Perut saya lapar. Yang ketiga, kita buka di ayat yang ke-7. Ayo kita baca firman Tuhan itu kita harus baca yang keras. Kenapa saya Pak baca firman Tuhan kok rasanya bentak-bentak, bongok-bongok gitu ya Pak. Loh, kita harus baca firman Tuhan itu yang keras saudara. Karena iman kita itu timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita nggak dengar, kapan masuknya saudara? Kapan iman kita bertumbuh? Kalau kita nggak pernah dengar, baca firman Tuhan, imannya ya kempes. Terus ayo kita baca 1, 2, 3. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum
belum berpengalaman. Ini saudara. Apa yang mendasari Salomo benar-benar memperoleh jawaban doanya ketika dia meminta hikmat Tuhan? Dia memiliki kerendahan hati, saudara. Dia memiliki kerendahan hati, dia nggak mau. Padahal dia ini raja loh, saudara. Dia diwarisi tata dari ayahnya Daud. Itu bukan, bukan jabatannya sekretaris RT RW, bukan saudara. Raja. Bahkan melebihi presiden, saudara. Raja itu kalau sudah bertita, ayah. Ya, kalau saya baca di ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, kalau dia bilang, copot, ganti jabatannya imam ini, diganti dengan imam ini. Ganti, saudara. Itu melanggar, bunuh, saudara. Dia punya hak penuh. Dia punya otoritas. Dia punya kuasa. Tapi apa yang Salomo berkatakan kepada Tuhan? Apa saudara? Aku ini apa? Aku ini masih muda loh Tuhan. Aku ini belum pengalaman Tuhan. Dia mau benar-benar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku ini masih kayak gini Tuhan. Aku perlu Engkau loh. Kerendahan hati Salomo ini loh, yang benar-benar membuat hati Tuhan itu gemes. Dengan kerendahan hatinya Salomo, dia benar-benar mau mengandalin Tuhan dalam hidupnya. Dia merasa aku ini, jabatan rajanya itu seperti ditanggalkan. Aku ini masih muda Tuhan. Aku belum berpengalaman. Saya saudara, kalau ngelihat anak zaman sekarang, coba beri jabatan, beri dia kuasa, beri dia harta kekayaan. Bagaimana modelnya saudara? Ngelencer, flexing, semena-mena terhadap orang lain. Aku lu punya jabatan. Kamu siapa? Sering kan terjadi di Surabaya kejadian-kejadian seperti itu. Oh, kamu tak penjarain bisa kamu. Tapi Salomo yang adalah raja, dia nggak mau bertindak seperti itu. Dia mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mau benar-benar menerima jawaban doa dari Tuhan, belajarlah dari pribadi Salomo yang sekalipun dia raja yang kaya, sekalipun dia raja yang berkuasa, tapi dia mau apa? Yang pertama apa saudara? Ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Yang kedua, dia benar-benar memberikan persembahan korban bakaran untuk Tuhan. Dan yang ketiga, dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia mau menanggalkan semuanya. Dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, ketika jawaban doa itu, apa yang diminta Salomo, bahkan saya renungin saudara, luar biasa. Jawaban doa Salomo ini ada dalam mimpi. Saudara. Kalau saya justru dalam mimpi Salomo bermimpi ketemu Tuhan. Di situ Salomo ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Apa yang kamu ingini Salomo? Aku kepingin hati yang menimbang Tuhan. Supaya aku bisa untuk ngatur bangsa pilihanmu, bangsa yang besar ini. Supaya aku bisa meluruskan hukum buat mereka. Dan Tuhan jawab doanya. Dan Salomo menerima hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Hati yang menimbang. Untuk benar-benar membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kalau kita sebagai orang-orang tua, saudara, ini salah satu contoh bahwa kita juga mau rindu seperti Salomo. Supaya kita bisa menimbang, supaya kita bisa mendidik anak-anak kita. Supaya hidup mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hati yang menimbang. Terkadang kita gak mengerti masalah anak-anak kita. Terkadang kita gak mengerti kerinduan anak-anak kita. Terkadang kita gak cocok bertengkar sama anak-anak kita. Berdoalah minta hikmat daripada Tuhan. Kebijaksanaan daripada Tuhan. Supaya kita bisa mengontrol, kita bisa mengarahkan anak-anak kita pada jalan yang benar. Sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Amin. Apakah cuma itu? Enggak cuma itu. Salomo ketika dia meminta itu, dia mendapatkan bonus. Apa saudara bonusnya saudara?
Di ayat berapa itu? Ayo, buka firman Tuhannya, ayo. Ayo kita baca di ayat 13 yang terakhir. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Ini bonus. Kekayaan, kemuliaan itu bonus. Tapi ingat, belajar dari Salomo akan ketiga hal yang tadi. Supaya kita mendapatkan bonus itu semua. Amin. Kekayaan, kemuliaan terus. Sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja. Luar biasa, saudara. Jadi Tuhan benar-benar mengerti hati Salomo. Tuhan tahu kerinduan Salomo. Tuhan tahu ketulusannya Salomo. Dan Tuhan memberikan bonus dari apa yang dia sudah minta. Dan saya yakin dan percaya. Kalau kita semua orang-orang Tuhan di sini mau berdoa. Mau minta sesuatu dari Tuhan untuk bukan kepentingan kedagingan kita. Tapi kepentingan kerajaan Allah. Kita berdoa supaya Tuhan, biarlah keluargaku, keluarga yang ilahi ini. Supaya aku kau berikan urapi dengan hikmat kebijaksanaan daripada engkau Tuhan. Supaya ini adalah keluarga yang benar-benar mengharumkan namamu. Keluarga yang menjadi teladan buat orang-orang lain. Keluarga ini yang orang-orang supaya melihat bahwa keluarga ini ada Yesus di dalam keluarga ini. Ini saudara. Dan bonus itu akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang satu lagi saudara. Yang terakhir. 1, 2, 3 ayat ke-15. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem. Berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia apa? Mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Dan jangan lupa yang terakhir. Selalu mengucap syukur. Seperti Salomo. Bahkan ketika dia masih mendapatkan janji Tuhan itu lewat mimpi. Dia sudah mensyukuri itu. Dia pulang, dia bangun dari mimpinya, dia pulang saudara. Dia berdiri di hadapan tabut perjanjian, dia persembahkan korban-korban bakaran, korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan pesta. Ayo toh, bersama pegawainya. Itu bentuk ucapan syukur. Bahkan sebelum doa kita belum terjawab. Imanilah, Tuhan pasti akan jawab. Dan kita apa? Mensyukuri itu semua. Amin. Ya oke, saya undang worship leader, singer untuk masuk ke depan. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Ingat saudara ya. Apa yang mendasari Salomo mau memperoleh jawaban doa saudara? Yang pertama, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Yang kedua, Salomo mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Dan yang ketiga, Salomo memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan atas malam yang baik kau berikan buat kami. Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Kau izinkan kami datang beribadah di tempat ini. Itu bukan karena kami kuat, bukan kami hebat Tuhan. Melainkan kau memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kami. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena itulah yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau belajar. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami terbatas, kami lemah, kami banyak kekurangan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, sertai kami, lindungi kami. Bahwa kami lebih hari lebih mengerti dan mengenal Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, suatu kali Engkau akan melakukan perkara besar buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Pastor Yogi Tuhan, dan tim IM Worship Tuhan yang telah melayani kami di tempat ini. Tuhan, kiranya berkat-berkat melimpah atas mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan sangat mengasihi mereka. Dan kami percaya mereka semua akan menjadi hamba-hamba yang terindah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir saat ini, baik yang onsite maupun online Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah Tuhan tinggalkan sendiri dalam pergumulan kami. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Problem sesulit apapun, pergumulan kami yang rasanya sulit bagi kami, tapi kami percaya
bagi Engkau tidak ada yang sulit Tuhan. Engkau mampu mengadakan perkara buat kami. Engkau sanggup memberikan jalan keluar buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya.